Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya Maksim. Kali ini saya akan mencoba meliput kegiatan masyarakat ataupun profesi masyarakat dagangan yang kebetulan profesinya adalah tukang potong. Ini rambut saya juga sudah mulai tumbuh acak-acakan ini. Nah ini coba dekatnya ya. Ini kan. Nah ini mau potong. Yang sangat spesial yang membuat saya semangat untuk potong di tempat nanti tukang potongnya adalah informasinya harganya itu murah sekali. Harganya Rp3.000. Makanya dalam hati saya ada pertanyaan, kok masih ada zaman segini potong Rp3.000. Makanya saya penasaran dan sekaligus ingin potong merapikan rambut saya. Saya ingin membuktikan benar atau tidak informasi Rp3.000 ini. Oke, mari kita ikuti. Saya akan mendatangi tukang potong, sekaligus saya juga akan potong kepada beliaunya. Oke, mari. Iya kan yang aneh-aneh. Tenang rekam ya. Udah motor bareng kan? Saya coba berjalan menuju ke lokasi tempat potong rambut. Waalaikumsalam. Potong rambut. Namanya Pak Tik ya. Pak Tik siapa aja namanya? Oh, Pak Tikno ya. Namanya Pak Tikno. Kita coba masuk ke gang rumahnya. Ini masuk. Pak Tik, saya mau potong nih. Ayo potong. Nah, ayo. Potong. Baik, ini saya sudah sampai ke tempatnya Pak Tik ya, tukang potong. Pak Tik, itu kamera ada Pak Tik. Potong guyon. Enggak potong guyon. Lebih ya? Masa potong gundul? Gundul sih. Nah, gundul ya. Saya akan praktek sekaligus nanti sambil ngobrol. Dan nanti ingin saya tanyakan sesuatu kepada Pak Tik sesuai janji saya tadi waktu saya berangkat dari rumah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dipotong semoga menjadi lebih ganteng lagi Pak Tik ya. Oke. Lebih ganteng ya, minimal ganteng hatinya lah, kalau nggak ganteng orangnya. Nek orangnya kan
udah makin tua, rambutnya putih kan kadang hilang. Tapi naik hati kan insya Allah lebih mapan kalau kita berusaha untuk menata hati. Oke. Pak Tek, ini saya sambil potong bisa nggak nanya-nanya ini? Oh. Saya dengar-dengar sampean kok potongnya katanya kok murah-murah banget, itu gimana itu? Atau nggak rugi sampean Pak Tek? Enggak rugi, kenapa rugi? Nggak rugi. Nggak, kalau boleh tahu mohon maaf ini. Biasanya berapa itu orang-orang ngasihnya itu? 3 juta? Ya Allah. 3 apa Pak Tek? 3 juta. 3.000 rupiah. Ya. Ya Allah. 3 juta hilangin oleh berapa? 3 juta itu kan nolnya kan 6. Hilangin oleh. Hilangi berapa? 3. Jadi 3.000 saja. Ya Allah, zaman segini tahun 2021 kok masih ada ya potong 3.000 rupiah. Terus Apa sama apa nggak rugi itu kalau dihitung itu? Nggak ada yang rugi ya? enggak ada. Nggak ada. Rugi enggak ibarat rugi. Oh gitu. Oh maksudnya sampan itu sambil beribadah, Oke. sambil beramal. Nah, gitu ya, bolehlah gitu. Nah. Salut saya kalau begitu. Tahun begini masih ada orang-orang yang Sambil belajar sabar. sabar. Sambil mengurangi hawa nafsu. Mengurangi hawa nafsu. Itu kalau sampean pas waktu masuk sholat jamaah itu kalau ada orang potong bagaimana Pak Tek? Hentikan, stop. Oh di stop? Iyalah. Nggak mau motong? Ya, Tunggu selesai jamaah gitu ya? taklum mulai kono. Oh no, berarti sama tertib ya jamaahnya ya? Insya Allah. Oke. Ya memang jangan lupa sholat. Sama saya juga begitu. Ketika kita menata sholat dengan baik, tepat waktu, apalagi jamaah, insya Allah yang lain-lain maafan Pak Tek ya. Oke. Nek ngober duit gak nantak Sampai mati. bener. Nek ngober duit gak nantak Anggap duit oke. Sugih atau kaya itu bukan di duit tapi di hati ya. Titik aja penting terima insya Allah jadi nang ayam hati. 3.000 itu pada di luar itu ada yang 10.000, Ada yang 25. ada yang 25, apalagi potong yang plus dipijeti juga itu ya mahal itu malahan. Nah ini sama 3.000 loh. Waduh, ini kalau nggak diniati ibadah memang kayaknya rugi zaman kayaknya. Tapi kalau berhubung diniati ibadah, ditambah niat ibadah, nggak ada yang rugi ternyata. Pos banyak. Nah, malah terembesannya oke ya. Datang dari mana-mana. Enak kopi gula. Nek basa Islam iki warzuqhu min haitsu la tahsib. Jadi apa namanya? Rezeki itu akan datang dari mana-mana. Sudah berapa tahun Pak Tek potong seperti ini? Hampir 11. 11 tahun. Istiqomah 3.000 rupiah. Insya Allah. Waduh, luar biasa ini. Ada sing 2.000 tompo. Heeh. Ada sing 1.000 tompo. Waduh, Bisa ada sing 1.000 luar biasa, luar biasa. Ada yang ngasih 1.000 nggak masalah diterima, alhamdulillah. 2.000 diterima ya. Duit sambungan. 3.000 itu standar minimal, tapi kalau di bawah itu ada ya alhamdulillah, nggak apa-apa, rezeki. Oke. Luar biasa nih. Luar biasa. 10.000, hawa nafsu jenis sega. Nah, Tiga ibadah. nah, ya, nggak ada habisnya ya kalau buru uang ya Pak Tek ya intinya ya. Ini hawa nafsu. Dulu sebelum sampan masuk profesi tukang potong seperti ini, kerjanya apa Pak Tek dulu itu? Di bangunan. Bangunan, kuli bangunan. Di bangunan. Katanya pernah juga titik watu ya? Nah, Titik watu poral di sungai. nah. Soalnya waktu saya bikin rumah dulu kan beli di sampean ya. Itu pertama kali saya tahu sampan tuh tukang titik watu. Waktu. Nah, terus kuli bangunan, sekarang alih profesi
Jadi tukang potong. Katanya juga pernah sakit teman Pak ya? Pernah sakit dulu ya? Nah, Sakit apa itu Pak? jelma Ginjal mah. Seberapa parahnya? maki ya lumayan jenisnya. Ginjalnya ya lumayan. Terus sekarang bagaimana? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Sekarang sudah sehat, sudah nikah, sudah punya anak Pak Tek ya? Alhamdulillah, anak laki-laki lagi. Ternyata Gusti Allah itu sebagai sutradaranya itu lebih matang daripada manusia. Nah, sutradaranya manusia itu banyak cut-cut, banyak ulang-ulang nggak jelas. Tapi Gusti Allah langsung jadi. Yang penting yakin Pak Tek ya. Rezekinya harus ngatur. Terus ini rencananya kapan? Sampai menaikkan harga ini rencananya kapan? Tidak akan dinaikkan. Nggak akan dinaikkan. Insya Allah. Tetap 3 juta, 3.000. Insya Allah. Ya Allah. Sampai tani. Wes sampai besok. Tapi anu Pak Tek, saya yakin biasanya kalau sampan punya konsep istilahnya itu tarifnya nggak mahal, walaupun di bawah standar. Sampan punya dasar kan nggak bersaing ya, tapi kan ibadah dasarnya. Itu bukan, saya katakan nggak masalah, kecuali nek cara Jawane jur-juran rego itu beda. Tapi kalau sudah bilang diniati ibadah atau di bubu ibadah itu nggak masalah, bahkan gratis pun nggak masalah kan gitu ya. Dan saya yakin walaupun sampan pakai standar Rp3.000, mohon maaf mungkin ada yang longgar rezekinya juga dikasih lebih ya. Nah itulah, jadi ada yang lebih, ada yang kurang. Yang kurang ditutupi yang lebih, yang lebih nutupi yang kurang. Itulah nikmat Allah. Itulah sunatullah atau kehendak Allah. Walaupun nggak dipatok, istilahnya mungkin berapa ribu, tapi sisi lain ada yang lebih, ada yang kurang, nggak masalah. Nah, intinya semua ikhlas. Yang kurang juga ikhlas, yang lebih juga ikhlas. Alhamdulillah. Saya walaupun tidak seprofesi dengan Pak Tik, saya mungkin kerja lain, saya akan meniru konsep Pak Tik. Bahwa hidup itu harus sederhana, dibubui dengan ibadah. Kerja apapun profesinya, kalau nggak dibubui dengan ibadah itu kayaknya kesannya ngerangsang, serba kurang, serba menarget. Saya harus dapat sekian juta, sekian ribu, itu target. Kadang-kadang satu hari ditarget 10.000, baru dapat 5.000 gremeng. Tapi kalau niati bismillah, berapapun rezeki dapatnya, saya kira sudah terima kasih ya Pak Tek ya. Terima kasih. Oke Pak Tek, nanti saya masukkan ke konten YouTube saya. Ini bukan apa-apa, tapi saya lebih mengambil makna bahwa sampean kerja seperti ini juga didasari ibadah. Jadi nggak semata-mata mencari uang, tapi mencari uang, mencari nafkah juga ibadah. Begitu Pak Tek ya kira-kira. Ya, semoga Pak Tek tetap sehat, seger waras bersama istri, berapapun penghasilannya semoga barokah. Ingat, kaya itu ukurnya di hati, bukan di materi atau secara kasat mata, bukan. Orang yang punya mobil, punya rumah mewah, punya istri cantik pun belum tentu bahagia. Bahkan yang punya jabatan apapun, mungkin jadi lurah, jadi apa, kepala-kepala apa, kalau nggak dibarengi ibadah akan kesaning gerangsang atau tetap kurang bahagia. Walaupun petani, tukang potong, berpatek hanya Rp3.000, tetapi dalam hatinya bahagia. Itulah ukurannya kebahagiaan seseorang. Makanya apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun langkah kita harus disertai dengan ibadah. Oke.
Pak Pati belum kaca gitu mikir-mikir. Pak Pati. Ya memang kadang ada orang yang berpikir nggak masuk akal. Kadang-kadang yang gajinya 1 bulan 10 juta aja kok masih kurang. Lah wong ini tukang potong 3.000 ini kok cukup. Ngingone anak bojo itu rumusnya kondi. Rumusnya kondi. Itulah rumus Gusti Allah. Memang nek matematika 2 kali 2 4. Tapi rezeki nggak sama seperti itu. Walaupun istilahnya 3.000 per orang, yang potong 1 hari umpamanya 10 bahkan 30.000, belum tentu. Kadang ada yang ngasih lebih, bisa 40 dapatnya. Kadang juga ada yang memberi kurang 25. Jadi nggak bisa, rezeki itu nggak bisa dihitung dengan matematika, nggak bisa. Sama dengan nasib. Saya umpamanya ikut apa, ikut kontestasi apa, kita nggak bisa, harus jadi nggak bisa. Itu yang membuat Allah semuanya. Sama jodoh, rezeki pati, nasib itu Gusti Allah. Kita hanya sekedar berusaha dan dibubui atau diniati ibadah. Jadi Pak Atik ini contoh yang paling sederhana, konsep yang sederhana perlu kita tiru. Jadi apapun, ya, konsep ibadah jangan dilupakan dalam pekerjaan. Langkah kita harus kita tetap pakai konsep ibadah. Pak Atik ini sudah mempraktekkan. Jadi yang perlu digarisbawahi, kekayaan yang hakiki, yang benar bukan pada materi, tetapi dalam hati. Lebih syukur akan pemberian Allah. Pak Atik sudah mengalami sakit, sudah mengalami terpuruknya ekonomi dalam arti pekerjaan, mulai titik waktu, kuli batu dan sebagainya. Dan sekarang sudah, walaupun enggak keren tapi mapan, sudah penghasilan tiap hari, ya. Bisa tunggu rumah, tunggu anak istri di rumah, nggak kemana-mana. Alhamdulillah. Nanti waktu sholat masuk, dia akan datang ke musola masjid jamaah. Jadi kuncinya dia ternyata satu, sholat dengan tertib dan jamaah. Pak Atik, terima kasih, saya sudah ganteng ini ya. Nah, saya sudah ganteng, sudah tampan. Udah tampan lah hatinya, tapi insya Allah. Nah, nek secara fisik saya nggak mengharapkan wis tuwek kok. Pak Atik ini saya membayar tadi 3.000 ya. 3.000. Saya ikhlas, saya kasih 10.000. Ya. Kelas. Saya kasih 10.000, semoga barokah. Insya Ya inilah saya katakan, walaupun saya sama 3.000, saya kasih 10.000. Semoga nanti lebihnya ambil saja, barokah ya. Oke. Terima kasih. Semoga saya sudah ganteng secara fisik dan lebih bagus lagi ganteng hati saya. Oke. Terima kasih. Lain kali jumpa lagi, potong lagi ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya.